Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hakikat fisika. Perkenalkan, nama saya Sarah Wika Medinda, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 32. Hakikat fisika. Di sini, hakikat fisika memiliki materi pokok, yaitu yang pertama, hakikat ilmu fisika. Yang kedua adalah metode ilmiah, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja di lab. Kita akan masuk ke dalam materi hakikat ilmu fisika. Arti fisika. Menurut bahasa, fisika berasal dari kata fisik yang artinya alam. Sedangkan menurut istilah, ilmu fisika adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat dan fenomena alam serta interaksinya. Menurut Colette dan Ciapetra, fisika merupakan satu kumpulan pengetahuan, yang artinya kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala benda di alam. Proses pengumpulan pengetahuan yakni pertama, interaksi antar manusia dan alam. Yang kedua, menemukan suatu penemuan dan diselidiki. Dan yang ketiga adalah hasil penyelidikan disusun menjadi satu kumpulan pengetahuan dan disebut produk. Yang kedua, fisika sebagai cara penyelidikan. Maksudnya, proses memberikan tentang berbagai kegiatan penemuan untuk menyusun ilmu pengetahuan. Fisika tidak akan berkembang tanpa adanya pengamatan dan dikemas dalam bentuk percobaan. Teori dalam fisika akan berkembang seiring dengan perkembangan percobaan dan imajinasi para ilmuwan. Dan yang terakhir adalah fisika sebagai cara berpikir. Maksudnya, suatu produk fisika dapat diwujudkan dengan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan dan penyelidikan yang diiringi sikap ilmiah. Tujuan mempelajari fisika yakni yang pertama, mengenal bagian dasar dari benda. Yang kedua, memahami interaksi antar benda. Yang ketiga, memiliki ilmu dasar tentang perilaku dan sifat benda mati. Sedangkan bidang kajian dalam ilmu fisika dibagi menjadi dua, fisika klasik atau mekanika, optika, dan magnet, dan fisika modern yang mempelajari tentang materi, energi, dan partikel atomik. Hubungan fisika dengan ilmu lain. Ini ada beberapa contoh, yaitu dengan ilmu kedokteran, yakni tentang MRI, dengan astronomi, biologi, meteorologi, dan seismologi. Cabang-cabang fisika, yaitu yang pertama adalah mekanika, yang berhubungan dengan gerak, mesin, dan alat-alat. Dan yang kedua adalah fisika kuantum, yang berhubungan dengan atom. Yang ketiga adalah elektronik yang berhubungan dengan listrik. Dan yang keempat adalah astronomi yang berhubungan dengan angkasa. Dan yang terakhir adalah termodinamika yang berhubungan dengan energi dan panas. Peran ilmu fisika dalam berbagai bidang, yakni yang pertama adalah bidang telekomunikasi, yakni contohnya adalah telepon. Bidang transportasi, contohnya adalah motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan, contohnya MRI. Dalam bidang industri seperti mesin diesel, dan bidang pertanian seperti mesin traktor. Kita akan masuk ke dalam materi pokok yang kedua, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah tahap yang teratur dan sistematis dalam memecahkan masalah. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah atau kesulitan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian. Hal-hal yang penting dalam merumuskan masalah adalah 1. Permasalahan perlu dibatasi agar diteliti dengan seksama. Yang kedua, masalah dinyatakan dalam pertanyaan. Yang ketiga, rumusan hendaknya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah masalah harus dapat dicari pemecahannya. Yang kedua adalah menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara, praduga yang harus dibuktikan dengan eksperimen. Yang ketiga adalah membuat rancangan penelitian ilmiah. Rencana atau hal yang harus disiapkan sebelum, saat, dan sesudah penelitian. Faktor yang harus diperhatikan adalah variabel dan sampel. Yang keempat adalah melaksanakan penelitian. Di sini melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Data bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima adalah pengolahan data dan analisis data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.
Kesimpulan di sini nantinya akan menjadi pembanding dengan hipotesis. Keselamatan kerja di lab. Kita akan memasuki bab terakhir yaitu materi pokok ketiga. Untuk menjaga keselamatan kerja di lab, kita harus mengetahui 1. Syarat laboratorium. Yang kedua adalah tata tertib. Ketiga, alat keselamatan kerja dan simbol keselamatan. Yang keempat adalah cara pembuangan sampah dan penanganan kecelakaan. Di sini ada beberapa simbol di laboratorium, seperti sharp, instrument hazard, animal hazard, heat hazard, glassware, dan sebagainya. Di sini juga terdapat tata tertib seperti kenali bahan dengan membaca dan memahami MSDS-nya. Sebelum masuk lab, pakailah peralatan dan perlengkapan APD yang Anda butuhkan. Dengarkan dan pahami serta ikuti arahan guru, bekerja dengan sabar dan berhati-hati, laporkan apabila terjadi masalah. Setelah selesai melakukan praktikum, bersihkan alat dan perlengkapan laboratorium dan cuci tangan sesudahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.